Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan pagi saat ini tanggal 30 Agustus 2020 berjudul Jubah untuk Umat Sisa. Ayat inti kita terambil di dalam Wahyu 7 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Mari kita ikuti penjelasannya. Umat Allah dalam banyak hal memang bersalah. Iblis mengetahui dosa-dosa orang yang dibujuk agar melakukannya, lalu dikemukakannya hal ini dengan membesar-besarkannya serta mengatakan, apakah Allah membuang aku dan para malaikatku dari hadiratnya, tetapi memberikan pahala bagi mereka yang melakukan dosa? Engkau tidak mungkin melakukan ini, ya Tuhan, di dalam keadilan. Takhtamu berdiri teguh dalam kebenaran dan keadilan. Keadilan menuntut hukuman dijatuhkan ke atas mereka itu. Tetapi walaupun pengikut Kristus berdosa, mereka tidak menyerah kepada kuasa kejahatan. Mereka telah membuang dosa-dosanya dan mencari Tuhan di dalam kerendahan hati dan dengan hati yang hancur. Dan lagi pula juru damai ilahi itu memohon demi mereka. Dia yang paling dihinakan oleh sikap mereka yang tidak bersyukur, yang mengetahui dosa mereka dan juga pertobatan mereka yang menyatakan, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis, aku telah menyerahkan hidupku bagi jiwa-jiwa ini. Mereka itu telah diukir pada telapak tanganku. Sementara umat Allah merasa terbebani di hadapannya, memohonkan kesucian hati, perintah diberikan, tanggalkanlah pakaian kotor itu dari mereka. Lalu kata-kata yang menguatkan diucapkan. Lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Jubah kebenaran Kristus yang tidak bercacat itu dikenakan kepada anak-anak Allah yang terkena cobaan, yang digoda, tetapi tetap setia. Umat yang sisa yang hina itu disalut pakaian kemuliaan, yang tidak akan pernah lagi dinajiskan oleh kejahatan dunia. Nama mereka itu tetap ada di dalam kitab kehidupan anak domba itu, dituliskan di antara nama orang yang setia sepanjang zaman. Mereka telah melawan tipu daya penipu itu. Mereka tidak undur dari kesetiaan oleh kemerahan naga itu. Sekarang mereka sudah rasa aman untuk selama-lamanya dari muslihat penggoda itu. Dosa-dosa mereka sudah dipindahkan kepada sumber dosa itu. Oleh karena itu umat yang sisa bukan hanya diampuni dan diterima, melainkan juga dihormati. Suatu serban suci dikenakan pada kepala mereka. Mereka itu akan jadi raja dan imam bagi Allah. Sementara iblis mendasarkan tuduhan-tuduhannya serta berusaha membinasakan kelompok ini, malaikat suci yang tidak kelihatan hilir mudik serta memeteraikannya mereka dengan materai Allah yang hidup itu. Inilah mereka yang berdiri di atas gunung Sion beserta anak domba itu, serta beroleh nama Bapa tertulis pada dahinya. Mereka menyanyikan nyanyian yang baru di hadapan takhta itu, nyanyian yang tidak dapat dipelajari oleh orang kecuali 144.000 itu yang sudah ditebus dari bumi. Disalin dari Testimonies for the Church jilid 5 halaman 474 dan 476. Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami bahwa umat Allah dalam banyak hal memang bersalah.
Iblis mengetahui dosa-dosa orang yang dibujuk agar melakukannya. Lalu dikemukakannya hal ini dengan membesar-besarkannya serta menyatakan, apakah Allah membuang aku dan para malaikatku dari hadiratnya? Tapi kami menyadari Tuhan, kami punya Tuhan yang hebat dan luar biasa, yang sanggup menolong dan menopang kami. Di pagi hari ini hamba berdoa, bagi para tim medis Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para relawan kesehatan yang ada di setiap rumah sakit yang ada di Indonesia. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada mereka di dalam pelayanan mereka, agar mereka dapat melayani orang-orang yang terinfeksi wabah corona. Dan lebih daripada itu, dengan pertolongan Tuhan mereka dapat disembuhkan. Hamba juga berdoa bagi pimpinan-pimpinan organisasi gereja-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan berikan hikmat kepada mereka, agar dapat mengatur pelayanan pekerjaan Tuhan ini boleh sesuai dengan amanat dan titah-Mu ya Tuhan. Dan lebih dari itu Tuhan memberkati semua gembala-gembala jemaat, supaya mereka dapat melayani umat-umat Tuhan di tengah-tengah pandemi ini dengan penuh tanggung jawab. Hamba juga berdoa kiranya Tuhan memberkati akan guru-guru, kepala sekolah, dan semua anak didik dimanapun mereka berada. Lindungi dan pelihara mereka Tuhan. Curahkan hikmat sorga juga kepada mereka, agar mereka bersuka cita dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada mereka. Hamba menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, dan saudara-saudara kami yang dalam penjara ke dalam tangan rahmat kasih-Mu ya Tuhan. Kiranya kasih setia Tuhan dicurahkan kepada mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan biarlah mereka juga bertanggung jawab dalam tugas dan pekerjaan mereka masing-masing. Hamba berdoa bagi para pendengar yang setia yang berulang tahun di hari ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Tidak lupa hamba menyerahkan pemerintah kami dari tingkat yang tertinggi sampai kepada pemerintahan yang paling terendah yang ada di desa-desa bahkan RT-RT. Kiranya hikmat sorga juga Tuhan curahkan kepada mereka, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi ini boleh sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan lebih daripada itu ya Tuhan, biarlah mereka dapat menemukan cara-cara yang terbaik untuk mengatasi wabah corona ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah, yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara. Tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Sana ku pandang wajah Rajaku, yang telah mati gantiku. Bersuka cita selama-lamanya, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara. Tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara. Tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal.